Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tananda Gilang Hadian dengan NIM terakhir 041 dari kelas Sistem Informasi A 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam jenis-jenis memori pada suatu komputer sebagai tugas dari matkul sistem operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Apa itu memori? Memori atau lebih tepat disebut sebagai memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada suatu media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memory, atau memori. Merupakan suatu piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam suatu komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Kemudian, apa sih fungsi memori? Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpan data atau program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari piranti masuk sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Kemudian menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari piranti masuk ataupun dari piranti pengingat sekunder. Sedangkan untuk memori eksternal sebagai penyimpan data, ketika komputer mati, data pun tetap tersimpan dalam memori eksternal. Kemudian sebagai penyimpan sistem operasi dan segala macamnya. Kemudian mengenai metode akses memori. Metode akses memori ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sequential access, di mana memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas. Kemudian untuk memisahkan rekod yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan, di mana mekanisme baca atau tulis, select read atau write mechanism digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan rekod. Kemudian beragamnya akses waktu rekod. Contoh dari sequential access adalah pada pita magnetik pada hard disk. Kemudian metode akses yang kedua yakni direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis, select read atau write mechanism. Tetapi setiap record dan blok memiliki alamat yang unik atau khas berdasarkan lokasi fisiknya. Pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum general finity untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya, contoh dari direct access adalah pada disk. Kemudian, metode akses memori yang ketiga, yakni random access, di mana setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Kemudian waktu aksesnya pada lokasi bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh dari random access adalah pada sistem memori utama. Kemudian metode akses memori yang terakhir atau yang keempat adalah associative access, di mana setiap port dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya, di mana kemudian setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamannya sendiri. Kemudian secara waktu, pencariannya ini tidak bergantung secara kontan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contohnya dari associative access adalah memory cache. Kemudian, jenis-jenis memori secara umum dibagi menjadi dua, memori internal dan memori eksternal. Apa sih memori internal? Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor.
Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama data dapat berupa data ataupun program dan juga bersifat sementara. Sedangkan memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Hubungan antara cache memori, memori utama dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap non volatil baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. Jadi bedanya dengan memori internal, kalau internal itu sementara, kalau eksternal itu bisa selamanya. Kemudian, macam-macam memori internal. Memori internal pertama adalah ROM, Read Only Memory. As you know, firmware, di mana suatu jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input or Output System, atau ROM BIOS. Kemudian yang kedua, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dan baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang hasilnya dapat diganti. Pada CMOS, inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan, misalnya peranti yang digunakan untuk membuat sistem operasi dan termasuk pada tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dan dihidupkan dan bersifat volatil atau sementara. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Kemudian ada DRAM atau Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya ini tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Kemudian ada SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada JRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Jadi intinya SDRAM ini upgradean dari DRAM. Kemudian ada DIMM, Dual Inline Memory Module, berkapasitas 164 pin. Kedua belah modul memori ini aktif setiap permukaan adalah 84 pin. Berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebuah modul saja dan mensupport 64 bit pengantar data. SDRAM juga menggunakan DIMM, merupakan pengganti dari DRAM. DIMM adalah salah satu jenis RAM yang terdapat di pasaran dan dapat kita temukan secara mudah. Kemudian ada cache memory, yakni memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemproses. Berfungsi agar pemproses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory, di mana kecepatan aksesnya jauh lebih tinggi. Baik, metode penggunaan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM yang tercepat yang berada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya di komputer. Kemudian, memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data ataupun program, contohnya hard disk, floppy disk, USB, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori dan memori utama dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap non-volatil, baik pada saat komputer aktif ataupun mati. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Jadi ini sistemnya sebagai pendukung memori internal, karena memori internal terkenal lebih mahal, maka diakali dengan adanya memori eksternal. Kemudian macam-macam ROM
komputer. PROM, Programmable Read Only Memory. Jika isi ROM diturunkan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Jadi isinya itu kosong. Kemudian setelah diisi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data, namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua, ada EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulisi kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatile. Data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Kemudian tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Kemudian EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui suatu program. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM sangat terbatas. Pada sistem hardware, komputer yang sering digunakan chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS, Basic Input Output System. Kemudian, macam-macam RAM komputer. Yang pertama adalah DRAM. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Agar data tidak hilang, jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. RAM yang kedua adalah SRAM atau singkatan dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor, sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, akan tetapi biaya untuk memproduksinya terbilang besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja. Kemudian ada EDRAM. EDRAM singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM yang teknologi penyimpanan dan pengambilan data bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca ataupun menulisnya itu lebih cepat. Mempunyai bentuk lebih panjang dengan jumlah pin 720 pin, dan jenis ini sangat cocok untuk semua komputer Pentium. Kemudian ada SDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100 sampai 133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Kemudian ada NVRAM. NVRAM singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium, sehingga apabila kita mematikan komputer, data yang disimpan dalam memori itu tidak akan hilang. Kemudian ada VGRAM. VGRAM singkatan dari Video Graphic Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Jadi kayak buat kayak kemudian ada flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori yang terdapat
dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel, VCR, dan juga TV. Kemudian ada DDR SDRAM. DDR SDRAM singkatan dari Double Dead Red SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang dapat tertampung per chipnya mencapai 4 GB. Kemudian yang terakhir adalah SODIMM, merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, tetapi kapasitas penyimpanannya sangatlah besar. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.